Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ilun selaku pemateri akan menjelaskan tentang definisi dari kognitif dan perkembangan. Yang pertama yaitu definisi kognitif, yaitu pengertian kognitif. Beberapa pengertian kognitif menurut para ahli, di antaranya yaitu menurut Trevor. Kognitif adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Sedangkan menurut Piaget menyebutkan bahwa kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi. Walaupun proses berpikir dan konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalaman dan dunia sekitarnya, namun anak juga aktif menginterpretasikan informasi yang ia peroleh dari pengalaman serta dalam mengadaptasikan pada pengetahuan dan konsepsi. Pengertian lain juga tentang kognitif menurut Chaplin mengumpulkan bahwa kognitif adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk mengenal, menyangka, membayangkan, memperkirakan, dan jadi dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwasanya kognitif adalah sebuah istilah yang mana digunakan oleh ilmu psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental pada anak yang berhubungan dengan persepsi semua aktivitas mental pada setiap orang yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan suatu masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan individu dalam hal mempelajari, memperhatikan, mengerti, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Kemudian kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki anak usia 5-6 tahun. Apabila kita bicara kemampuan dasar, maka kita akan menghubungkannya dengan istilah potensi. Dalam banyak buku psikologis, potensi sering diartikan sebagai pembawaan sejak lahir atau pembawaan diri, kesanggupan untuk berkembang yang dimiliki seorang manusia sejak dia dilahirkan. Ketika seorang manusia membawa segudang potensi, namun potensi tersebut harus didukung oleh orang dewasa yang berada di sekitarnya agar dapat berkembang secara optimal dan maksimal. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan dari pikiran. Pikiran merupakan bagian dari otak, bagian yang digunakan untuk bernalar, berpikir, dan memahami sesuatu. Setiap hari pikiran anak berkembang ketika mereka belajar tentang orang yang ada di sekitarnya, belajar berkomunikasi dan membaca, mendapatkan lebih banyak pengalaman lainnya. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan verbal, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup. Kemampuan kognitif senantiasa berkembang, seringkali kita menyebutkan dengan istilah lebih intelek dan cerdas. Kemampuan kognitif dapat berkembang dipengaruhi oleh faktor, yakni faktor gen atau pembawaan diri dan faktor lingkungan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai perkembangan kognitif. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif merupakan pendapat tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Dalam teori Piaget ini, perkembangan kognitif dibangun atas dasar sudut pandang aliran strukturalisme dan konstruktivisme. Sudut pandang strukturalisme terlihat dari pandangannya tentang intelijensi yang berkembang melalui serangkaian tahap perkembangan yang ditandai dengan pengaruh kualitas struktur kognitif. Sedangkan dari sudut pandang konstruktivisme dapat dilihat pada pandangannya tentang kemampuan kognitif yang dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya.
Kemudian ada tahap-tahapan dalam perkembangan kognitif. Tahap-tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia terbagi dalam 4 fase. Piaget membagi perkembangan manusia menjadi 4 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu tahap sensori atau sensori motor. Tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Kata kunci perkembangan kognitif pada tahap ini adalah proses decentration. Artinya pada usia ini bayi tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan sekitarnya. Dia centered pada dirinya sendiri. Kemudian pada tahap berikutnya dia mengalami decentered pada dirinya sendiri. Pada sensori ini bayi bergerak dari tindakan refleks instintif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Pada tahap ini pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan serta selera. Artinya, anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui inderanya. Bagi Piaget pada masa ini, sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelijensinya. Pemikiran anak bersifat praktis dan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, sehingga sangat bermanfaat bagi anak untuk belajar dengan lingkungannya. Jika seseorang anak telah mulai memiliki kemampuan untuk merespon perkataan orang dewasa, menurut teori ini hal tersebut lebih bersifat kebiasaan, belum memasuki tahapan berpikir. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pra-operasional atau pre-operasional. Tahap ini terjadi pada rentang usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menerangkan dunia dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar ini menunjukkan akan adanya peningkatan dari pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada tingkatan ini bersifat tidak sistematis atau tidak konsisten dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif dan deduktif tapi tidak logis. Kemudian ciri yang kedua yaitu ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Kemudian yang ketiga yaitu animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti itu. Kemudian yang keempat itu artificialism, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Kemudian yang kelima yaitu perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat atau didengar. Kemudian yang keenam mental experiment, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Yang ketujuh, centration, yaitu anak memusatkan perhatian kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu egocentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menjadi diri sendiri. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap konkret, tahap operasi konkret atau concrete operational. Tahap operasi konkret terjadi pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak akan berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Oleh operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Operasi konkret membuat anak bisa mengkoordinasikan beberapa karakteristik, jadi bukan hanya fokus pada satu kuantitas objek. Pada level operasional konkret, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka hanya bisa lakukan secara fisik, dan mereka dapat membalikkan operasi konkret ini. Yang penting dalam kemampuan tahap operasional konkret adalah pengklasifikasian atau membagi sesuatu menjadi sub yang berbeda-beda dan memahaminya. Tahap ini dimulai dengan tahap progressive decentering di usia 7 tahun. Sebagian besar anak telah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair.
Maksud ingatan yang dipertahankan di sini ialah gagasan bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Jika jika Anda memperlihatkan 4 kelereng dalam sebuah kotak lalu menyerapkannya di lantai, maka perhatian anak yang masih berada pada tahap pra-operasional akan berpusat pada terseraknya kelereng tersebut. Akan tetapi, dan akan percaya jumlahnya bertambah banyak. Sedangkan anak-anak yang berada pada tahap operasional konkret akan segera tahu bahwa jumlah kelereng tersebut tetap 4. Anak pun tahu jika kita menuangkan susu yang ada dalam gelas yang besar ke dalam gelas yang ramping, maka volume susu tersebut akan tetap sama kecuali jika jumlah susu yang dituangkan menjadi atau sengaja ditambahkan. Kemudian pada usia 7 atau 8 tahun seorang anak akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatannya terhadap substansi. Jika kita mengambil tanah liat yang berbentuk bola kemudian memecatnya menjadi pipi atau dipecah-pecah menjadi 10 bola yang lebih kecil, di anak tersebut dia pasti tahu bahwa semuanya itu masih tanah liat yang sama. Bahkan kalau kita mengubah kembali menjadi bola seperti awal, dia tetap tahu bahwa tanah liat itu masih sama. Proses ini disebut dengan proses keterbalikan. Di usia 9 atau 10 tahun, kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mulai diasah, yakni ingatan tentang ruang. Jika kita meletakkan 4 buah benda persegi 1 kali 1 cm di atas kertas seluas 10 cm persegi, anak akan mampu mempertahankan ingatannya. Ia akan tahu bahwa ruang kertas yang ditempati keempat benda kecil tadi sama, walaupun dimanapun diletakkannya. Dalam tahap ini, seorang anak juga belajar melakukan pemilahan atau classification dan pengurutan atau seriation. Contoh percobaan Piaget dalam hal ini ialah meminta anak untuk memahami hubungan antar kelas. Salah satu tugas tersebut yaitu seriation, yakni operasi konkret yang melibatkan stimuli pengurutan di sepanjang dimensi kuantitatif. Untuk mengetahui apakah murid dapat mengurutkan, seorang guru meletakkan 8 batang lidi dengan panjang yang berbeda-beda secara acak di atas meja. Kemudian guru meminta muridnya untuk mengurutkan batang lidi tersebut berdasarkan panjangnya. Pemikiran operasional konkret dapat secara bersamaan memahami bahwa setiap batang harus lebih panjang ketimbang batang sebelumnya, atau batang sesudahnya harus lebih pendek dari batang sebelumnya. Aspek lain dari penalaran tentang hubungan antar kelas adalah transitivity, yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan hubungan secara logis untuk memahami kesimpulan tertentu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap operasi formal atau formal profesional. Tahap operasi formal ada pada rentang usia 11 tahun hingga dia dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan idealistik. Tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Pada tahap ini individu sudah mulai memiliki pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal. Pemikir operasional konkret perlu melihat elemen konkret A, B, dan C untuk menarik kesimpulan logis bahwa jika A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Sebaliknya, pemikir operasional formal dapat memecahkan persoalan itu walau problem ini hanya disajikan secara verbal. Selain memiliki kemampuan abstraksi, pemikir operasional formal juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan pada tahap ini. Anak mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan dalam diri orang lain. Konsep operasional formal juga menyatakan bahwa anak dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Sekian paparan dari saya. Materi selanjutnya akan lanjutkan. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah proses perkembangan kognitif remaja akhir.
Perkembangan kognitif pada remaja dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan intelektual dan perkembangan bakat khusus atau minat. Perkembangan intelektual berkaitan dengan kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti atau pemikiran. Intelektual biasanya dihubungkan dengan intelligent quotient atau IQ. Sedangkan perkembangan bakat khusus atau minat berhubungan dengan potensi atau talenta. Pertama yaitu perkembangan intelektual. Menurut Kamus Webster, New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati, atau mengerti. Yang berikutnya itu kecakapan mental yang besar atau sering dianggap intelligence. Yang terakhir itu pikiran atau intelijensi. Berikutnya adalah berpikir orasional atau formal setidaknya memiliki dua sifat yang penting, yaitu sifat didaktis, hipotesis. Yang kedua, berpikir operasional juga berpikir kombinaris. Lalu di sini dalam beberapa hal tadi, yang kedua yaitu sesudah intelijen atau intelektual, yaitu perkembangan bakat khusus atau minat. Terdapat perbedaan antar individu dalam tingkat kemampuan atau prestasi. Hal ini karena apa? Karena terdapat perbedaan bakat yang dibawa sejak lahir dan hasil dari latihan atau pengalaman yang mereka miliki. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan melalui latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif, bersifat umum atau khusus. Sedangkan minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan yang lain. Semua remaja banyak memiliki minat khusus yang terdiri dari berbagai kategori. Yang pertama, minat rekreasi. Selama masa remaja cenderung menghentikan aktivitas rekreasi yang menuntut banyak pengorbanan tenaga dan berhenti, serta akan bertindak sebagai pengambat yang pasif. Beberapa macam minat remaja rekreasi yaitu permainan dan olahraga, bersantai, hobi. Selain minat rekreasi yang telah disebutkan di atas, ada juga minat sosial. Minat yang bersifat sosial bergantung pada kesempatan yang diperoleh remaja untuk mengembangkan minat tersebut pada kepopulerannya dalam kelompok. Beberapa minat sosial remaja diantaranya adalah menolong orang lain, peristiwa dunia diungkap melalui bacaan dan pembicaraan dengan teman, guru, dan orang lain. Berikutnya itu minat pendidikan. Biasanya, minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat mereka terhadap pekerjaan. Apabila remaja mengharapkan kegiatan atau mengharapkan pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, maka pendidikan akan dianggap sebagai batu loncatan. Biasanya remaja lebih menaruh minat terhadap pelajaran yang berguna dalam bidang yang dipilihnya. Remaja yang tergolong dalam hal tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu remaja yang orang tuanya memiliki cita-cita tinggi yang tidak realistik terhadap prestasi akademik, atletik, atau prestasi sosial yang terus-menerus mendesak untuk mencapai sasaran yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, remaja yang kurang diterima oleh teman-teman sekelas yang merasa tidak mengalami kegembiraan sebagaimana yang dialami oleh orang lain. Yang ketiga, remaja yang matang lebih awal yang merasa fisiknya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang lain, sehingga seringkali diharapkan berprestasi lebih baik daripada yang lain. Yang terakhir itu minat religius atau agama. Minat pada agama, dengan adanya pembahasan agama di kalangan remaja, mengikuti pelajaran agama di sekolah dan di perguruan tinggi, mengikuti upacara keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, dan lain-lain. Minat religius, remaja memiliki perubahan yang sistematis, yaitu ada perubahan kesadaran religius, periode keraguan religius, dan terakhir itu periode rekonstruksi agama. Mungkin selanjutnya itu adalah karakteristik perkembangan kognitif remaja masa akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rofika Zulfasal Sabila akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan kognitif remaja masa akhir. Nah, selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity, keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya ataupun orang dewasa. Nah, perkembangan kognitif remaja pada tahap operasional formal yaitu usia 11 tahun ke atas memiliki karakteristik diantaranya adalah yang pertama, berpikir logis, abstrak keindahan serta kejujuran. Yang kedua, berpikir kritis. Selanjutnya adalah idealis, memiliki standar, kemudian menggunakan seluruh indera untuk belajar. Yang kelima, mengenali lingkungan barunya. Kemudian belajar melakukan gerakan koordinatif, gerakan terarah atau ada koordinasi antara otak dan saraf-saraf motoriknya. Yang ketujuh, remaja mampu memunculkan beragam alternatif dan memberikan solusi dalam suatu masalah. Dan yang terakhir, memanipulasi dan mengingat informasi. Nah, menurut Jane Piaget sendiri, perkembangan kognitif remaja berada pada tahap formal operation stage. Nah, yang terbagi dua subperiode. Yang pertama, early formal operational talk, yaitu kemampuan remaja untuk berpikir dengan cara-cara hipotetik yang menghasilkan pikiran-pikiran sukarela, bebas tentang berbagai kemungkinan yang tidak terbatas. Dalam periode awal ini, remaja mempersepsi dunia sangat bersifat subjektif dan idealistik. Yang kedua ada late formal operational talk, yaitu remaja mulai menguji pikirannya yang berpengalaman dengan pengalamannya dan mengembalikan keseimbangan intelektualnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam perkembangan kognitif remaja akhir. Pada dasarnya, remaja, khususnya remaja akhir, memiliki potensi untuk mengalami kecemasan. Hal ini terlihat dari beberapa ciri yang ada pada masa remaja. Nah, antara lain pertama, masa remaja sebagai periode peralihan. Pada masa ini, pengalaman masa lalu remaja mempengaruhi apa yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Selain itu, makin sukarnya tugas remaja untuk mempelajari tanggung jawab dalam masa dewasa. Yang kedua, masa remaja sebagai periode perubahan. Nah, pada masa ini remaja menghadapi masalah baru yang lebih banyak dan lebih sulit untuk diselesaikan dibandingkan masalah yang sebelumnya pernah dialami. Selain itu, remaja memiliki sifat yang ambivalen, di mana di satu sisi remaja ingin mendapatkan kebebasan, sedangkan di sisi lain ada ketakutan untuk mempertanggungjawabkan akibatnya. Mereka juga meragukan kemampuan mereka untuk mengatasi tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, masa remaja sebagai usia bermasalah. Nah, pada masa ini mereka merasa mandiri, ingin menyelesaikan permasalahannya sendiri dan menolak bantuan orang lain, terutama orang tua dan guru-guru mereka. Padahal sebenarnya sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah. Karena sepanjang masa kanak-kanak, orang tua dan guru-guru selalu terlibat dalam mengatasi masalah mereka. Yang keempat, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Pada masa ini konsep diri remaja negatif. Mereka merasa diri mereka tidak rapi, tidak bisa dipercaya, cenderung merusak, serta berperilaku merusak. Sekian penjelasan dari saya, salah hilap mohon maaf.